Nah oke guys, di video kali ini kita dapat Suzuki Next ya, dan ini keluh kendalanya ketika diajak jalan itu kurang responsif dan juga dut-dutan ya, gredeg, bunyi kasar. Nah langsung saja lah kita eksekusi di bagian bak spiti-nya ya, karena yang berasanya itu di bagian bak spiti. Bautnya semua kita lepaskan. Di sini agak macet ya bak spiti-nya karena berkarat ya. Nah setelah kita lepaskan, kemudian sediain saja kunci sok ya, yang depan 17, yang belakang 14 ya. Nah setelah itu kita lepaskan ya kedua mur tersebut. Nah setelah lepas kita cek untuk di bagian spare partnya ya. Nah lepaskan tuh secara bersamaan. Pibel itu berkarat ya, tapi masih bagus, cuman berkarat nih. Lihat saja di sini sudah pada merudul ya. Untuk di bagian slide piece-nya juga. Nah untuk bagian rollernya itu sudah pada peang ya, jadi wajib kita ganti. Dan untuk bos juga rumah rollernya masih lumayan pada bagus ya, cuman bos spacernya aja nanti kita ganti. Oke, untuk rumah rollernya tidak boleh karena masih layak, cuman berkarat. Nanti kita bersihkan, kita cuci ya. Untuk di bagian komponen spare partnya semua ya, mulai dari spare part kemudian ke crankcase kita bersihkan. Nah sebelum kita bersihkan kita cek dulu. Nah di sini ada bunyi ngeresek ya. Ya itu disebabkan oleh bearingnya sudah rusak. Kedua bearing itu rusak ya, yang bambu dan juga yang bearing biasa itu rusak. Oke, wajib kita ganti ya. Jangan lupa ini Suzuki ya, harus ganti dengan spare part yang original, jangan yang KW-KW. Nah semuanya sudah kita bersihkan, sudah kita cuci. Ini spare partnya yang harus kita ganti, yaitu di bagian seal puli dan juga bearing ya, kita ganti. Kemudian roller ganti ya. Nah setelah saya konfirmasi ke yang punyanya suruh ganti, ya udah kita ganti. Dan diusahakan yang original pakainya, jangan yang KW-KW ya. Nah seperti itu, kita lumasi dulu untuk bearingnya. Nah secukupnya saja ya, untuk bearingnya jangan terlalu ke tebalan ya, secukupnya saja. Untuk yang satunya lagi, kerabel sirinya itu tidak boleh dilepas ya, nanti si bagian grease itu bisa lambere atau cerat-acret kemana-mana. Jadi yang dilepas itu yang bagian dalam. Nah seperti itu, kita cari kunci ataupun gagang sok, mau as boleh yang pas ya diameternya dengan bearing tersebut. Nah sambil didagor perlahan ya. Nah, perlahan saja, jangan satu kali dagor langsung bejat ya, gak boleh, nanti nomok. Yang tadinya untung tapi nomok ya, jadi rugi kita sendiri. Nah jadi didagornya perlahan saja. Nah udah mantap tuh. Jangan lupa snap ringnya pasangkan ya, snap ring. Nah sudah terpasang tuh seperti itu, dikasih alas ya, dus, jangan lupa. Nah ini snap ringnya tuh pasangkan, masuk dengan kunci 17 ya, karena diameternya sama. Satu kali dagor itu langsung masuk, perlahan saja. Nah udah mantap tuh, udah pas. Jangan nyengsol, kalau nyengsol nantinya oleng ya, jadi gredegnya gak bakalan sembuh. Dan ini bearing bambunya sama kita ganti. Oke, nah jangan terbalik, yang ada sealnya itu di luar. Kalau yang tidak ada sealnya itu di bagian dalam ya. Kalau terbalik nanti si grease bisa ucarat-acret ya, lambere kemana-mana, rujit karena pibel, karena kampas, karena mangkok, liar lah dulu. Nah, pakai gagang sok 17 ya. Ini yang sudah lumayan jelek, jadi kita pakai dagoran saja ya. Perlahan saja didagornya, perlahan, harus sabar ya. Kalau mendagor bearing bambu jangan satu kali dagor langsung bejat, gak boleh ya. Nah seperti itu, perlahan saja tapi pasti ya, pelan-pelan. Nah sampai masuk, sampai pas ya, udah pas. Lanjut kita pasang di bagian apa ini namanya, seal ya. Seal pulinya kita ganti bersama dengan o-ring-o-ringnya, karena yang sebelumnya itu sudah pada bocor, udah aus ya, jadi udah dempes, wajib ganti. Usahakan yang original, jangan yang WK-WK. Oke. Nah seperti itu, kasih grease dulu ya dalamnya, cukupnya saja, tipis. Yang penting ada pelumasan leleur ya, supaya tidak soak saat pertama motor dihidupkan ya. Nah seperti itu. Nah ini sealnya pasangkan, jangan terbalik juga cara pemasangan seal ya. Kalau terbalik ya sarwa bohong. Nah gitu, tekan pakai kedua jempol ya, kokod. Nah sambil dicek, dipaskan dengan bibir puli sekondari tersebut ya. Nah, harus sampai pas, sudah masuk tuh.
Nah, udah mantap tuh. Lanjutlah, kita pasang yang satunya lagi sama. Yang satunya lagi juga menggunakan jempol ya. Kalau tidak kuat, cari aja alat rongsok yang diameternya sama, tapi jangan terlalu edan ya untuk dagornya. Perlahan saja. Nah, kita mau menggunakan jempol. Pakai jempol juga bebari ya. Pasti bisa lah. Nah, kemudian lap-lap sisa gris-grisnya ya, dan ulut kotoran dari kokod ya, supaya tidak leur mengenai pibel. Nah, ini o-ringnya juga sama ganti, oke? Nah, yang sebelumnya udah dempes, bener-bener dempes. Jadi si gris itu keluar dan garing ya di bagian puli spon dari belakang. Nah, seperti itu cara pemasangan o-ring, hati-hati. Jangan sampai pegat ya, kalau pegat repot, nanti bisa beli lagi, nomok lagi, oke? Jadi pelan saja tapi pasti untuk pemasangannya. Nah, kemudian yang lawannya kita pasangkan nih, seperti itu. Hati-hati juga ya cara pemasangannya. Nah, pelintir sambil diputar nanti juga masuk. Nah, pas-paskan, kemudian torsi camnya sama ganti karena yang sebelumnya udah rusak. Ini udah berapa tahun ya belum pernah servis katanya, jadi sekarang baru servis. Sekalinya servis itu banyak spare part yang harus kita ganti. Kalau misalkan memaksakan yang sebelumnya itu gak bakalan benar ya, pasti endut-endutan, gredeg, dan bunyi kasar. Nah, sekarang mah udah mantap. Torsi cam baru ya, roller baru, seal baru, bearing baru. Udah mantap lah pokoknya. Nah, seperti itu. Kasih grease cukupnya saja ya di bagian torsi camnya. Yang penting ada leleur supaya tidak ngahakan ke bagian puli sekondari ya. Kalau misalkan udah kahakan, repot nanti beli pulinya mahal, lumayan satuannya harganya 500.000 ya. Beda daerah pasti beda-beda harga. Beda toko sama beda harga juga. Nah, kalau di sini yang ori sekitar segituan. Itu satu ya. Kalau yang satu set segitu itu yang lokal, yang WKWK. Jadi gak bakalan benar kalau dipasangkan di motor Suzuki. Nah, ini Suzuki Next ya. Nah, yang corongnya juga sama, kasih grease cukupnya saja supaya tidak ada karat ya. Nah, cara pasangnya seperti itu, didorong sambil diputar. Nah, supaya si o-ringnya tidak melintir. Nah, udah mantap, sudah pas tuh, langsung masuk. Sediain saja obeng min, kita dagor tuh, pakai kokot dagornya, jangan pakai palu martil ya. Nah, seperti itu. Kemudian tes dan kasih lap ya, harus bersih nih. Jangan sampai banyak grease di luar. Kalau misalkan banyak grease di luar, nantinya bisa selip ya, selip dan ucarat-acret si grease-nya. Nah, kita kasih grease juga bagian dalamnya secukupnya saja. Untuk di bagian bearing bambu sebenarnya juga sudah ada grease ya, tapi kita lumasi dulu grease supaya mantap ya, sedikit saja. Usahakan grease-nya jangan yang tai kotok, pakai yang high temp, oke? Supaya tidak cepat meleleh. Nah, seperti itu secukupnya ya. Jangan lupa sambil udun sambil ngopi biar mantap dan biar paham, oke? Nah, udah beres. Kemudian kita rakit bagian rumah kampas otomatis. Kasih grease karena yang sebelumnya macet ya di sini, itu juga bisa menimbulkan gredeg ya. Gredeg itu banyak penyebab, bisa dari rumahnya itu yang macet, yang seret, atau dari kampas yang tipis, atau juga debu yang sangat mendagleg. Jadi penyebab gredeg itu tidak berpatokan sama debu doang ya, tapi banyak. Nah, seperti itu. Nah, sudah terpasang. Kemudian ring kita pasangkan ya. Nah, ketiga buah ring tersebut pasangkan. Nah, ini tidak ada plat, jadi langsung di ring ya, dan juga per. Nah, pasangkan untuk penguncinya tuh, klip pengunci itu harus pas ya, jangan terbalik juga. Yang rata simpan di bagian paling atas, yang tumpul simpan bagian bawah ya. Sediain saja tang monyong, nah, tang long nose tuh, seperti itu cara pemasangannya ya, sangat mudah, gak bakalan susah ya. Nah, kemudian per pasangkan. Nah, cara pemasangan per bisa ditiru ya, seperti ini juga bisa pakai obeng min tuh yang kecil tuh, tekan tuh, sangat mudah, gampang, gak bakalan ukey-ukeyan. Kalau misalkan yang belum paham pasti ukey-ukeyan ya, pasti agak susah.
ini ganjal per ya, supaya si per itu lebih keras sedikit. Nah, ini bawaannya, jadi kita pasangkan lagi ya. Nah, karena per yang sebelumnya itu sudah lembek, jadi ditambah supaya tinggi, supaya agak keras ya. Nah, mantap, kita pasangkan pernya, kemudian kampas. Nah, tahan pakai cokor ya, tuh pakai cokor, lepaskan dulu sendalnya supaya tidak kotor ya, sama kampas nanti bahaya kalau kotor. Nah, kita pasangkan murnya, jangan terbalik, yang rata simpan di bagian atas, yang tumpul simpan bagian bawah. Nah, sediain saja kunci shocknya. Nah, kalau misalkan pakai impact, diatur torsinya ya, jangan terlalu kencang. 3 kali jetrek saja itu sudah lumayan cukup kencang ya. Nah, udah kencang, udah mantap. Nah, kemudian kita pasangkan roller ya. Nah, simpan dulu nih rollernya baru. Jadi kita unboxing dulu ya. Nah, SGP, ori SGP asli nih mah, bukan WKWK. Untuk pemasangan roller seperti itu ya. Yang ada teflonnya itu berlawanan arah jarum jam, supaya tidak cepat aus dan tidak rusak ke bagian rumah roller ya. Kalau terbalik nanti si rumah roller gak bakalan tahan lama ya, gak bakalan awet, pasti bejat lagi dan bunyi ngelotok. Nah, slip piece ganti yang baru ya. Oke, yang sebelumnya udah oblak murah, slip piece gak bakalan mahal. Kita kasih pelumasan juga tipis saja ya, jangan terlalu banyak, tipis, yang penting ada pelumasan. Jangan sampai tidak ada, nantinya cepat berkarat ya dan rusak lagi. Nah, seperti itu, pasangkan bos spacernya. Nih, bos spacernya juga baru ya. Jangan yang KW-KW juga. Nah, kita pasangkan ke bagian crankcase, sudah bersih tuh, sudah kinclong, udah mantap. Pibel mau dicuci pakai air sabun boleh ya, jangan menggunakan bensin, nantinya bisa meral. Kemudian gigi starter itu pinion ya. Nah, kipas lawan rumah roller kita pasangkan. Kemudian pinion engkolannya kita pasangkan dan paskan dengan gigi tersebut ya. Ring, kemudian mur kita pasangkan. Dijamin bakal enakan ini mah motor teh, karena spare partnya pada baru ya. Jadi gak bakalan ada kata endut-endutan, gerdeg, dan bunyi kasar. Nah, kencangkan secukupnya saja kalau menggunakan impact. Diatur torsinya jangan terlalu kekencangan, nantinya bisa lede ya. Bagian tutup rumah rollernya nantinya susah dibuka. Nah, pibel pasangkan tuh seperti itu, kampas otomatis, puli sekondari sudah terpasang, mangkok sama pasangkan, ring, mur pasangkan ya. Nah, seperti itu cara pemasangannya dan cara perakitannya ya, sangat mudah dan simpel. Kemudian kita kencangkan. Nah, secukupnya saja. Tuh sudah lumayan mantap ya. Tuh sekarang mah rehe, nggak ada bunyi ngorosok. Nah, yang bak spiti-nya juga sama, kita cuci ya sampai bersih, sampai glow up. Jangan lupa setiap bos window wall kasih grease supaya tidak macet lagi saat dibuka ya. Nah, baut-bautnya pasangkan, kencangkan menggunakan impact kita mah ya. Kalau pakai manual boleh, impact juga boleh, cuman hati-hati rawan patah kalau kabablasan ya. Untuk cara pengencangannya, kemudian kita engine on, starter langsung lah, gak usah diselah. Nah, udah mantap ya. Kalau misalkan ada bunyi kletek-kletek itu dari papan ya, alas standar 2. Jadi ada bunyi kletek-kletek itu dari papan, bukan dari spiti. Udah halus, sudah mantap. Belayer sedikit aja ya. Kemudian tes ya, tuh udah mantap ya, engine on, starter. Pakai cokor tuh, apa namanya, switchnya ya, susah. Nah, udah mantap tuh. Aduh, responsif sekarang mah. Udah agak jengat-jengat ya, yang sebelumnya itu loyo ya, gak mau responsif sama sekali. Sekarang mah galak ya tuh. Wow, mantap lah. Nah, mungkin segitu saja videonya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.